Penjelasan dan penyerahan rancangan keuangan APBD perubahan tahun 2026 dan rancangan PPAS APBD perubahan tahun 2026. 3. Penyampaian laporan tentang hasil kunjungan kerja reses masa sidang 3 dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2025. Keempat, penutupan masa sidang 3 dari bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2025 dan pembukaan masa sidang 1 September sampai dengan bulan Desember tahun 2025. Mengawali kegiatan rapat paripurna hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wakil Bupati Raja, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR yang hadir pada siang hari ini, para OPD dan sekretaris Dewan Perwakilan dengan 4 agenda. Untuk itu, atas nama pimpinan dan atas keinginan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri rapat paripurna pada kali ini. Proses perencanaan dan penganggaran, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan sementara antara tim anggaran pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Toraja sebagai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya panduan kedua, pemerintah, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Plafon anggaran sementara membantu mengarahkan alokasi dana secara tepat, memastikan dana tersedia untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selain itu, Ketua PPS juga memfasilitasi proses pengawasan oleh pihak-pihak terkait seperti DPRD dan masyarakat.
Dengan adanya dokumen yang jelas mengenai prioritas dan alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dapat terjaga. Pemerintah daerah telah menyampaikan dua PPS kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, dan DPRD melalui komisi-komisi memeriksa dan mengevaluasi dua PPS untuk memastikan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Melalui serangkaian pembahasan, DPRD dapat memberikan masukan, mengajukan perubahan atau merekomendasikan penyesuaian terhadap dua PPS yang kemudian akan dilakukan perubahan oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan sesuai hasil pembahasan antara badan anggaran dan atau sebesar 4,99% mengalami pengurangan sehingga pendapatan setelah perubahan sebesar 1.249.703.753 rupiah. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut terdapat di dalam halaman 5. Kami tidak bacakan dan telah dianggap dibacakan. Kedua, dari total pendapatan sebesar 1.177 miliar sekian dan ditambahkan dengan pembiayaan daerah sebesar 9 miliar 9.556 juta ulangi 9.556.977 sekian sehingga total belanja daerah sebesar 1.277.807.73 sekian rupiah dijabarkan dalam PPAS berdasarkan rencana belanja perubahan tahun 2025 sebagai berikut. Terdapat di dalam halaman 7. Kami anggap telah dibacakan. Tiga, total rencana belanja yang tertuang dalam tabel di atas sebesar 1.207.807.73.000 sekian PPAS untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak berusaha dan belanja transfer dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi seperti pada halaman 11 dianggap telah dibacakan. Maka setelah penjelasan tentang pendapatan dan belanja dimaksud, maka Badan Anggaran menyampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, merekomendasikan kepada tim anggaran pemerintah daerah agar rancangan dua APBD perubahan tahun anggaran 2025 yang merupakan tindak lanjut untuk menuntaskan program dan kegiatan yang belum dilaksanakan atau belum tuntas di APBD pokok tahun anggaran 2025. Dua, merekomendasikan kepada tim anggaran pemerintah daerah kiranya rancangan dua perubahan tahun anggaran 2025 dapat mengakomodir program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan belum tersedia anggarannya di APBD pokok tahun anggaran 2025. Tiga, merekomendasikan kepada tim anggaran pemerintah daerah kiranya rancangan dua APBD perubahan tahun anggaran 2025 disepakati bersama menjadi acuan dan rujukan dalam penjabaran PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2025. Empat, terkait dengan PPAS yang telah diajukan oleh pemerintah daerah melalui APBD, Badan Anggaran merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 4.1, agar rancangan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2025 betul-betul mencermati program skala prioritas pada masing-masing APBD setelah mencermati APBD pokok tahun 2025. 4.2, agar betul-betul mencermati belanja dan kegiatan
pada masing-masing perangkat daerah sebelum melakukan penambahan atau pengurangan pada setiap perangkat daerah. 4.3. Agar rancangan BPS APBD perubahan tahun anggaran 2025 betul-betul mengakomodir kegiatan yang tidak cukup anggarannya atau yang belum tersedia di APBD pokok tahun 2025. 5. Merekomendasikan kepada tim anggaran pemerintah daerah program baru yang sifatnya mendesak agar dipastikan pelaksanaannya selesai tepat waktu sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. Penutup. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Toraja atas pembahasan rancangan KUA dan PPS APBD perubahan Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2025 bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kiranya laporan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ini dapat diterima dan menjadi kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Toraja atas rancangan KUA dan rancangan PPS APBD perubahan Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2025. Atas perhatian dan kerjasama yang telah diwujudkan, diucapkan terima kasih. Makale 19 Agustus 2025, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Selesai. Perubahan dan rancangan PPS APBD perubahan tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya, apakah hasil pembahasan rancangan KUA PPS APBD perubahan tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan APBD tersebut dapat kita setujui. Izin pimpinan, sebelum disetujui, saja, iya saja. Kalau boleh diberi kesempatan, mohon maaf, mungkin ada yang lebih duluan dari saya. Boleh? Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, pimpinan dan segenap anggota DPRD, kepala dinas DPRD yang hadir, teman-teman media, pers, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada paripurna di siang hari ini. Mohon maaf saya terlambat, tetapi meskipun saya terlambat, sepintas saja saya baca laporan anggaran ini. Sepintas dan singkat saya dengar untuk ada bahan. Namun saya tertarik bahwa dari sekian rekomendasi yang dihasilkan oleh teman-teman di Banggar, saya tidak ada satupun mendengar atau tidak ada tersirat di situ tentang berapa kali SK parsial yang keluar dan akan mau dicatatkan di perubahan atau tidak. Wajar dong kami yang mempertanyakan bahwa SK perubahan, SK parsial berapa kali keluar, sekian besar biaya yang tercantum di dalamnya, tujuan dan diperuntukkan untuk apa. Nah, saya kira itulah visi yang jelas bahwa visi itu membangun, bukan untuk saling memprovokasi sehingga banyak keonaran dan ribut kedua. Nah, untuk itu dengan tidak adanya rekomendasi tersebut, tidak ada saya dengar, tidak tersirat, saya mempertanyakan ke Banggar, apakah memang ini sudah tidak penting atau memang sengaja tidak diinformasikan ke kami dan teman-teman, ataukah
Ada yang tersembunyi di situ. Mohon maaf. Ya. Jadi saya kira itu singkat saya sampaikan dan cuma satu poin saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau kami memperhatikan dirinya dari rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran, namun yang dapat dipertanyakan oleh pengamat Badan Konstitusi ini adalah SK parsial. Jadi nanti setelah barangkali teman-teman Badan akan menyampaikan kepada pengamat Bapak Konstitusi, dan saya kira nanti kita sampaikan. Mohon maaf pimpinan, saya potong. Saya kira tidak diberikan sebagai bahan buat kami. Iya. Minta ditambah 1 miliar kita buka-bukaan. Makanya, nah bagaimana mengimbangi ini sehingga itu semua kami pahami. Diminta untuk turunkan target penerimaan dan diminta untuk, ini salah satu contoh saja yang kami bahas ya, diminta lagi untuk ditambah pagunya. Nah dari mana kita ambil? Sementara sudah 8,9 miliar dari pihak komisi. Nah kita mau ambilkan dari mana? Ini kan pemikiran kita bersama. Kalau tersulit di Rangga untuk penambahan dari setiap OPD, dan itu penjelasan bahwa KTP elektronik sudah bisa digital. Jadi kalau misalnya yang sudah punya HP Android masuk di dalam, mungkin ada Pak Kadis. Kalau tidak ada blanko untuk mencetak, beri kami cara bagaimana supaya bisa gunakan KTP elektronik. Saya kira seperti ini penjelasan saya. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Ya, saya kira apa yang disampaikan yang terhormat Ibu Wakil dan apa yang disampaikan oleh Pak Medi saya sudah jelas. Jadi memang ada penambahan di kependudukan 100, dan memang ada cara yang bisa dilakukan di dinas kependudukan, terutama tentang KTP elektronik. Saya kira itulah jawaban Bagas kenapa apa yang diusulkan itu apa kemarin itu tidak semuanya dipenuhi. Karena kami mengamati Bagas juga, jadi apa yang diusulkan oleh komisi itu sebanyak hampir 8 M lebih. Dari sisi pendapatan malah dikurangi. Pendapatan dari masing-masing komisi, seperti yang diungkap oleh Ibu Wakil di pariwisata awalnya 4 M lebih, di dalam perubahan menjadi 3, dan dia minta lagi tambahan 1 M lebih. Jadi itu kita luruskan supaya kita mempunyai persepsi yang sama berkaitan dengan kenapa itu yang perlu kita harus jawab bersama. Jadi saya kira itu yang kami sampaikan kepada kita berkaitan dengan beberapa teman anggota dewan yang mempertanyakan tentang hal yang kami coba dijawab, dan mudah-mudahan itu menjadi kita menjadi sama serta hal yang lain. Pimpinan, mohon maaf sekali lagi, kalau boleh saya kasih kesempatan ini, rupanya kurang paham, kurang mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Saya lihat kita tidak bisa menangkap bahwa sebenarnya apa yang saya maksud. Pak Mika tadi di atas sudah memberikan bahasa-bahasa diplomasi, Ibu Epi juga. Terima kasih Pak Mika. Tapi sama sekali belum memberikan penjelasan tentang apa yang saya sampaikan tadi.
Apa yang disampaikan rekan saya tadi mau ada terjadi pergeseran di Capil, ya, itu semua tidak akan terjadi dan tidak akan menjadi bahan pertanyaan di sini lagi ketika punya data tersebut. Itu kenapa kita sekarang menggunakan aplikasi ke setiap dinasti mereka hafal tentang perinciannya di kegiatan mana saja yang dikurangi, dimaukan atau ditambahkan. Nah, ini yang saya maksud. Masa kita tidak ada data persoalan itu untuk mencermati? Terus berapa? Sebelum terjadi efisiensi, program-program yang ada di APBD itu sudah ada 1-2 yang saya sosialisasikan di masyarakat. Tetapi karena ada efisiensi, terjadilah pemotongan dan pemangkasan dari anggaran di tiap-tiap kegiatan yang ada. Maka di WP yang menyampaikan ada yang dimaukan. Nah, ini yang saya maksud. Kami butuh data tersebut. Kami butuh data tersebut. Tidak ada saling mencurigai, tidak ada hal-hal yang ada dari pertanyaan saya ini. Saya hanya butuh transparansi dari teman-teman anggaran. Masa kita cuma mau diberi data bahwa sekian yang dipakai, sekian yang diefisiensi. Isinya apa? Yang mana saja kegiatan yang dipangkas? Dan mungkin saja apa yang dipertanyakan oleh Pak Yusuf tadi itu menjadi salah satu bagian dari persoalan yang saya pertanyakan ini. Saya merasa berkali-kali rapat di mana tidak ada data tersebut. Pak kawan, Ibu Evi, saya mau kasih salah satu contoh ya. Di APBD itu kemarin, salah satu poros di dapil saya ketika itu awalnya itu 2 miliar. Setelah terjadi efisiensi, jadinya 1,8. Nah, ini yang saya maksud bahwa tolong kami dikasih data-data yang seperti itu, sehingga kami tidak salah bicara di depan masyarakat. Tadi kemarin kita komisi di tiap-tiap komisi, tapi kan tidak semua komisi atau bidang-bidang bisa kita pahami dengan baik, kecuali melalui Banggar, karena hanya Banggar yang akan menguasai setiap pergeseran yang terjadi di APBD 2025. Itu maksud saya tidak butuh bahasa-bahasa diplomasi bahwa seakan-akan tenaga ini tidak akan berjalan, akan hancur kalau terjadi efisiensi. Bukan itu, Pak. Iya, biarpun terjadi efisiensi di kali di APBD 2025 ini, saya optimis bahwa pemerintahan lembaga ini akan tetap bisa berjalan dengan normal. Terima kasih. Sedikit lebih banyak. Terima kasih setiap yang ada di ruangan yang terhormat ini yang saya hormati. Mohon izin, minta maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Saya kira sudah banyak pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan anggota DPR. Tetapi memang seharusnya memang sudah menjadi perhatian di tingkat pimpinan akan persoalan-persoalan yang mungkin sifatnya teknis, tapi itu bisa mengganggu karena akan memunculkan berbagai macam tafsir. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini, karena ini masih tahun pertama, kita masih perlu
kita masih bisa memberikan ruang-ruang maaf dalamnya. Saya kasih contoh. Ketika kami masuk di dalam pembahasan KUHP perubahan yang telah diproses sebagian lembaga, saya bilang, bagaimana saya bisa bahas yang namanya KUH perubahan, sedangkan yang namanya Pak APBD ini tidak pernah saya bilang. Sebagai anggota DPRD, wajib hukumnya untuk bagaimana kami dapatkan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa ini tahun pertama kami. Kami coba untuk memberikan ruang bahwa ini dalam tahap pembenahan. Tapi untuk kedepannya saya kira, mohon izin pimpinan Pak Bupati, mekanisme yang akan berjalan di DPRD ini adalah legal, standingnya adalah konstitusi. Dalam hal ini adalah tata tertib DPRD. Seperti yang disampaikan beberapa rekan tadi, secara khusus yang disampaikan Pak Radan, idealnya memang setiap proses yang berlangsung, sekalipun itu memang ruangnya atau ranahnya adalah pimpinan, tetapi wajib itu untuk tersampaikan dan terkomunikasikan kepada seluruh anggota DPRD, karena pertanggungjawaban keluar adalah pertanggungjawaban lembaga, bukan pertanggungjawaban perseorangan. Oleh karena itu, kita tidak lama lagi akan memasuki APBD 2026. Sedapat mungkin, kalau dia tidak bisa hard copy, saya kira tidak terlalu mahal yang namanya soft copy dalam bentuk flash disk. Kalau kami tidak punya laptop, ya kami pinjam laptopnya istri yang mungkin punya. Ya kalau tidak punya ya tetangga lah, masa persoalan mau buka saja yang dikasih, dan begitu. Idealnya memang setiap proses yang terjadi menyangkut persoalan APBD ini, idealnya memang harus tertuang di dalam laporan bangga. Seharusnya memang ternarasikan menyangkut persoalan efisiensi yang tadinya 1,2 sekian menjadi 1, sekian. Ada SK parsial di dalamnya. Seharusnya memang pimpinan memberikan keterangan soal itu, bahwa yang menyesuaikan adalah itu. Tetapi tidak akan berpanjang-panjang. Sedapat mungkin memberikan ruang bahwa apa yang dimintakan itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari laporan bangga pada hari ini. Sekalipun tidak perlu kita menunggu untuk diredaksikan melalui media pimpinan, supaya itu akan menjadi sebuah dokumen untuk hak jawab kita ketika ada pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, untuk kedepannya betul-betul kita memperlakukan tata tertib DPRD, dan saya mohon melalui kesempatan ini pimpinan bisa mencermati pasal 110 tata tertib kita. Saya tidak akan membacanya, tetapi saya mohon melalui kesempatan yang normal ini untuk bagaimana mencermati pasal itu, supaya tidak menjadi kacau balau yang namanya rapat kita, karena ini adalah lembaga terhormat. Kita tidak sementara melakukan rapat tahunan. Terima kasih. Ya, terima kasih yang terhormat Pak Subhanallah memberikan masukan-masukan berkaitan dengan yang hari ini, dan memang waktu dibacakan tadi itu baik anggaran pokok dan segala perubahan tidak dibacakan oleh
ini sudah terinci di dalamnya, jadi nanti kita akan gandakan dan disampaikan kepada semua kota Dewan yang terhormat. Jadi ada rinciannya kenapa sebagian yang berkurang dan itu perlu diketahui. Jadi ini ada, saya lihat di dalam apa yang dibacakan oleh sekretaris. Terima kasih yang terhormat Pak Iban yang memberikan masukan demi baiknya kita di DPR. Iya, jadi khusus untuk kita hari ini dan sudah dibacakan oleh Pak Sekwan, apakah yang dibacakan ini dan kita yang memberikan masukan koreksi berkaitan dengan PPD perubahan 2025 ini sudah bisa kita pahami dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi koreksi bagi kita khususnya pada negara dan persoalan ini jangan lagi terulang. Jadi apakah kita sedikit ya penegasan saja. Sepertinya saya agak tergelitik juga tadi mendengar penyampaian dari pimpinan terkait dengan pembahasan di komisi. Kenapa pembahasan didorong di komisi? Tentunya untuk mendalami PPD. Kita dari situ kita duduk bersama dengan PPD terkait membicarakan bagaimana realisasi anggarannya, bagaimana target PAD-nya. Kenapa kita membicarakan bersama? Tentunya dengan harapan bahwa target-target pembangunan kita bisa tercapai dengan baik. Nah, seperti yang saya dengar tadi ada PPD yang target-targetnya itu tidak dicapai, tetapi malah diberikan anggaran. Ini yang menjadi memiliki saya. Nah, kapan PAD ini bisa tercapai? Apakah memang sangat urgent itu anggaran itu untuk menolong? Ya syukur kalau untuk menolong PAD. Nah, kemudian yang kedua bahwa ini di Dinas Lingkungan Hidup 9 ini ya syukur-syukur kalau memang sudah berproses. Saya hanya berpikir jangan sampai uang ini tidak habis di tahun ini. Padahal masih banyak target-target yang pembangunan harapan masyarakat yang perlu kita pilih, yang perlu kita selesaikan. Saya kira ini hanya masukan saja supaya pengelolaan keuangan kita betul-betul dan target-target kita betul-betul kita bisa maksimalkan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada terhormat Pak Kepala Perwakilan yang memberikan masukan-masukan berkaitan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Tawarkan lagi kembali apakah Satu lagi mungkin kita memahami bahwa ini uang dan BPS anggaran sementara akan masuk di Lampeda. Jadi ini masih pergumulan di Lampeda. Bagaimana hal-hal yang diusulkan oleh teman-teman untuk dilihat dalam Lampeda ini. Karena ini anggaran sementara, bukan anggaran tetap final, tapi ini adalah asumsi anggaran untuk masuk di dalam rancangan peraturan daerah. Jadi nanti di rancangan peraturan daerah kita akan melihat secara telisik seperti apa yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jadi ini baru sementara, bukan sudah merupakan final, tapi namanya asumsi sementara. Jadi itu penjelasan lagi dari saya. Terima kasih.
Ini barangkali tidak terlalu terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang KPPS. Tapi yang ingin sampaikan yaitu keperhatian kita sekarang ini tentang eksistensi kita secara keadaan yang kita barangkali selama ini agak lalai, sehingga ada beberapa komponen yang merupakan peran sosial, yang merupakan ruh daripada masyarakat tanah raya ini, yang karena terjadinya, maaf Pak Wakil sebagai ahli hukum, terjadinya dualisme hukum yang ada di Indonesia. Padahal pengakuan tentang masyarakat adat ini sudah ada ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2012, kemudian PP tahun 2014. Waktu beberapa hari yang lalu saya kebetulan di ruangannya Pak Wakil, dan ada mediasi antara tonggonan kampung saya tidak sama itu Pak Bupati, sangat berterima kasih kita bahwa sudah mengambil inisiasi untuk itu. Tetapi memang inisiasi ini memang tidak bisa ada alat paksa, apalagi sudah berkekuatan hukum. Oleh karena itu Pak Bupati, ini kita dalam rangka menyongsong HUT Kabupaten Tanah Raja yang dihitung dari kedatangan Tambilino yang diperkirakan tahun 1247. Makanya pada tahun 1997 teringat sebagai 750 tahun. Tetapi luput dari perhatian kita tentang pengakuan masyarakat adat. Padahal sudah ada aturan di atas, baik di Undang-Undang Dasar Pasal 18, putusan Mahkamah Konstitusi PP, yang sudah memberikan ruang untuk bisa kita buat perda, sehingga kita bisa mengidentifikasi tontonan-tontonan yang ada di dalam raja ini sebagai heritage. Karena ini sudah menjadi warisan, urusan itu bukan hanya warisan kita. Dan kalau kita bicara kebudayaan dan pariwisata, misalnya kebudayaan dan pariwisata, saya kira kalau eksistensi komponen ini sudah diganggu terus, maka keberadaan kita masyarakat tanah raja ini yang berawal dari komponen sebagai peranata sosial yang barangkali tidak ada ruangnya. Sikat Pak. Saya kira itu saja Pak Kedua, kan sekali untuk kedua supaya perda tentang pengakuan masyarakat tanah ini bisa didorong untuk masuk di Prolegnas tahun 2026 supaya tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti sekarang. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Iya. Jadi saya kira apakah hasil pembahasan dengan KPP APBD perumahan tahun anggaran 2025 sesuai dengan hasil pembahasan pada anggaran dan APBD tersebut dapat disetujui hari ini? Terima kasih. Kepala Daerah dan DPR Kabupaten Tanah Raja dan penyerahan kembali rencana uang APBD perubahan tahun anggaran 2025 dan rencana DPR APBD perubahan tahun 2025 untuk pedoman dalam penyusunan rancangan tentang APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman bersama yang akan dibantu ke bawah acara. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua. Untuk acara penandatanganan
dengan selesai. Kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekwan, disilakan kembali ke tempat. Hadirin mohon duduk kembali. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sambutan Bupati Tanah Toraja dalam rangka penyerahan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Satu, kerjasama dari pihak eksekutif di mana apa yang saya bacakan ini dibuat oleh Bapak Bupati beserta jajaran, dan saya akan membacakan. Maknanya adalah bahwa apa yang dibuat oleh Bupati saya tahu, dan ada kolaborasi kerjasama yang baik, tidak seperti di lembaga lain, tidak seperti di institusi lain. Intinya bahwa kerjasama penting dan perlu untuk membangun Tanah Toraja yang kita cintai ini. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati karena hadir pimpinan saya Bupati Tanah Toraja, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati para anggota, para undangan dan seluruh Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, termasuk sahabat insan pers. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan yang terhormat ini dalam rangka menghadiri acara sidang paripurna penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Tanah Toraja tahun anggaran 2026. Dalam kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Pimpinan DPRD dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati,